cepat pergi dari rumah ini, bentak si Centeng. Saya hanya ingin meminta sedekah. Mungkin ada makanan Cina yang bisa saya makan. Sudah 3 hari saya tidak makan. Lirih si kakek. Cepat pergi, jangan kembali lagi ke sini. Centeng itu mendorong si kakek. Dan apa yang terjadi teman-teman? Sebelum ceritanya dilanjut, kita perkenalan dulu. Karena apa? Kata Nenek Alesya. Perkenalkan, nama saya Alesya. Alesya datang dari jauh loh teman-teman. Dari kecamatan paling timur, Cirebon. Ya, bener. Dar. Tembakan alias pedil. Jadi Pak Pedilan. Itu loh, artis dangdut Akademi 7 yang punya cinca-cinca. Ya, Dede April. Udah pada tahu belum teman-teman? Ternyata banyak yang belum tahu. Bentar. Alesya hitung dulu. 1, 2, 3, 4. Tenang. Eke, nanti ajak setelah ini ya. Kita naik mobil bareng-bareng. Tapi gak mungkin muat. Hihihi. Harapnya cerita akan segera dimulai. Ojo berisik Yondo. Ceritanya arep mulai. Nek berisik kepalangi watu dino. Oh ya teman-teman, cerita ini diambil langsung dari buku yang Alesya baca sendiri loh. Judulnya Kumpulan Cerita Rakyat Provinsi Jawa Barat, yang disusun oleh Kak Jody dan Kak Maya. Kita mulai saja ya teman-teman. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda kaya raya, Nyai Endit namanya. Ia dikenal sebagai lintah darat karena suka memaksa penduduk desa untuk menjual hasil panen padi kepadanya. Loh, kok maksa? Kenapa toh? Iya, dia maksa karena dibeli dengan harga yang murah. Tapi jika penduduk desa kehabisan beras, mereka harus membeli beras dari Nyai Endit dengan harga yang mahal. Kesel banget kan? Dibelinya bahan murah, dijual dengan harga mahal. Tapi kenapa ya? Kok penduduk desa tidak melawan dan nurut-nurut saja? Alesya harus lidiki ini. Selidiki, ternyata Nyai Endit ini punya anak buah yang ya pantas saja penduduk desa tidak melawan dan nurut-nurut saja. Anak buah ini Alesya sebut si Centeng saja teman-teman. Mama, nak lapar. Ada makanan gak? Diri suara anak kecil meminta makan. Tapi apa jawaban mamahnya ya? Ya nak, sebentar ya. Mama masakin dulu nasinya. Kamu tiduran dulu di kasur. Padahal beras keluarga tersebut sudah habis. Tetapi ibu itu hanya berpura-pura memasak sambil menengok ke sudut sempit. Anaknya sudah terlelap tidur atau belum? Kasihan sekali ya teman-teman. Semoga ada keajaiban yang mengubah desa itu. Alesya jadi sedih deh. Alkisah, di suatu hari datanglah seorang kakek tua membawa tongkat ke perkampungan itu.
bertemulah bersama Nyai Asih. Nyai, di manakah saya bisa bertemu orang paling kaya di desa ini? Oh, maksudnya Nyai Endit. Iya, saya hanya ingin meminta sedekah kepadanya. Tidak usah, Kek. Nih saya kasih saja. Percuma kakek ke sana, pasti tidak dikasih. Tidak apa-apa, saya hanya ingin tahu reaksinya saja. Jika ada pengemis yang meminta sedekah kepadaku. Kakek itu lantas pergi. Nyai Asih kan heran ya, dikasih sedekah tidak mau, hanya ingin tahu reaksinya saja. Maksudnya apa ya? Belum selesai heran ya, kakek itu balik lagi teman-teman. Oh ya Nyai Asih, tolong kasih tahu semua warga untuk cepat-cepat mengungsi, karena sebentar lagi banjir akan datang. Nah loh, tambah bingung lagi kan? Udah dikasih sedekah, tidak mau, hanya ingin tahu reaksinya saja. Ditambah nyuruh woro-woro karena ada banjir. Teman-teman bingung gak? Gak usah jawab, Alessi juga tahu jawabannya. Pasti bingung juga kan? Yuk kita cari tahu jawabannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Si pengemis tiba di depan rumah Nyai Endit dan langsung dihadang oleh para centengnya. Hai si pengemis tua, cepat pergi dari rumah ini, bentak si centeng. Saya ingin meminta sedekah. Mungkin ada makanan sisa yang bisa saya makan. Sudah 3 hari saya tidak makan. Diri si kakek. Cepat pergi dari sini, jangan kembali lagi ke sini. Centeng itu mendorong si kakek. Akhirnya Nyai Endit pun keluar karena mendengar keributan di rumahnya. Nyai Endit pun sama sikapnya terhadap kakek itu, ingin cepat-cepat mengusirnya. Tapi kakek itu malah menancapkan tongkatnya ke tanah. Baiklah. Saya akan pergi. Tapi coba tolong cabut tongkat ini. Jika kalian bisa mencabutnya, saya akan pergi. Nyai Endit dan para centeng-centengnya pun tertawa karena meremehkan tantangan yang diberikan oleh kakek itu. Satu persatu pun mencoba. Tapi satu pun tidak ada yang berhasil mencabutnya. Akhirnya kakek itu mencabut dengan sendiri dengan mudah. Dan langsung meninggalkan rumah Nyai Endit. Teman-teman, ternyata dari bekas tancapan tongkat ini keluarlah air. Lama semakin lama, air itu semakin deras. Nyai Endit pun panik dan langsung menyelamatkan diri. Tapi bukannya menyelamatkan diri, Nyai Endit itu malah sibuk menyelamatkan hartanya. Belum juga menyelamatkan diri, air bah itu semakin deras. Akhirnya Nyai Endit dan para centeng-centeng dan hartanya pun tenggelam. Dan di desa itu kini terbentuklah sebuah danau kecil yang terletak di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Orang-orang menamakannya Situ Bagendit. Situ artinya danau dan Bagendit diambil dari kata Andit. Udah dulu ya teman-teman, jangan jadi orang pikir ya. Jadi orang yang dermawan dan bermanfaat bagi sesama. Kecerepan bayar buah pahit. Wih,
sebelumnya mampir ke Mbah Dukun. Izinkan Alesya pamit dan undur diri. Lalu Alesya mengucapkan matur kesuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah, Bu. Sama-sama. Oke.